Tiga. Iya, itu dia wajah-wajah yang setia setiap pagi mencari kebenaran firman Tuhan yang akan dilengkapi oleh kuat kuasa Roh Kudus ya menjelang hari Pentakosta dalam beberapa hari ke depan. Ya, puji syukur dan berterima kasih kita semua dalam keadaan baik dan sehat luar biasa, keluarga demi keluarga ya. Wah, puji Tuhan, dahsyat Tuhan Yesus ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, dalam permohonan dan doa syukur. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menganugerahkan keselamatan, yang telah menebus dosa kami, dan yang telah memberikan kami kekuatan yang baru. Saat ini kami bersepakat bersehati berkumpul sebagaimana murid-murid-Mu belajar firman Tuhan, membangun iman agar kami semua semakin teguh, semakin kuat, semakin siap untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami yakin kami mengalami kuasa lawatan api Roh Kudus-Mu, sehingga semangat kami dibangkitkan kembali, dan kami boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan itulah yang diwariskan kepada kami, agar kami cakap menanggung segala perkara juga. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Amin ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan juga anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama menaikkan pujian berikut ini Bapak Ibu. Ya, kamu akan memulai share ya. Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup
hidupku. Sebab kami percaya kepada sumber segala kuasa, di atas segala kuasa yang ada. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebab hak kerajaan Allah bukan hanya perkataan, namun juga kuasa yang menyertainya. Kami percaya ya Tuhan, di balik kuasa, di balik perkataan, doa, pujian, penyembahan, dan pemberitaan firman Tuhan, ada kuasa yang menyertainya. Kuasa yang sanggup memberikan kami kesembuhan, kekuatan, pemulihan, damai sejahtera, dan kebangkitan rohani hari-hari ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya katakan 3 kali haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Sorak-sorai bergembira, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di tempat kita masing-masing ya. Kalau perlu sampai tetangga kita nanya gitu, Bapak Ibu semalam ada yang ulang tahun gitu ya. Padahal sebenarnya kita bersuka cita di dalam kuat kuasa kasih Kristus. Amin. Ya, karena itu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ketika menantikan kuasa yang dijanjikan oleh Kristus Yesus Tuhan. Sebagaimana tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yang sebelumnya dilatar belakangi oleh rasa khawatir oleh murid-muridnya. Maukah engkau mentahbiskan kerajaanmu, pemerintahanmu saat ini? Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu tidak perlu khawatir dengan waktunya. Bapa mengetahui segalanya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus mengedukasi
bahwa ketika kita kenal dengan Tuhan Yesus, ketika kita engage ya, berhadapan dengan pribadi dan kuasanya, itu jangan pikiran kita buru-buru pengen minta sembuh, minta kaya, lalu kemudian minta oh ini ada sudah dekat dengan Tuhan, nih merasakan hadirat Tuhan, wah pasti ini ada mujizat. Tetapi apa saudara, Tuhan edukasi lagi, yaitu yang terpenting itu bukan hasilnya, bukan masalah tentang kesembuhannya, bukan masalah tentang bagaimana hutangnya bisa terbayar, bagaimana tentang keberhasilan dari usahanya, tetapi kuasanya itu ya. Jadi di perjalanan kita menuju ke The Pentecost Day, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama dipandu dan dituntun oleh tuntunan Roh Kudus supaya apa? Supaya bukan hanya sekedar kita mengerti akan firman Tuhan, tetapi juga kita apa Bapak Ibu? Betul sekali, dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus, kita punya kuasa. Katakan, aku punya kuasa. Ya, sekali lagi katakan, aku punya kuasa. Karena Bapak Ibu, kalau dunia saja dengan secari kertas dan tulisan surat kuasa, kekayaan orang yang ke satu bisa pindah ke orang yang lain. Apalagi dengan kuasa di atas segala kuasa, yaitu kuasa kerajaan sorga, yang bukan hanya kuasa perkataan saja, tetapi kuasa perbuatan. Sehingga kita boleh melihat ada perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa yang akan kita saksikan, kita terima dan kita nikmati, bahkan kita kerjakan. Yang sepakat boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Ya, kayak anak-anak nih mau ujian, pasti nunggu gimana ya caranya. Betul, tetapi firman Tuhan hari ini maaf, Roh Kudus ingatkan Abuna bahwa nantikan kuasa. Ya, makanya kejar hadirat Tuhan, dapatkan kuasanya, maka ujianmu pasti berhasil. Amin. Oke. Kita mau sama-sama cus ya Bapak Ibu, katakan cus. Ya, cus ya. Kita langsung buka 2 Tawarikh pasal 18 ya. Ya, puji Tuhan, tenang Bapak Ibu. Saya kalau agak sedikit batuk bukan apa-apa karena tenggorokan saya kering aja. Ya, puji Tuhan. Mohon izin saya minum sebentar. Thank you Alden. Langsung anak saya teriak, "Ke-mute Pak, ke-mute." Iya, habis minum lupa dibuka lagi ya Bapak Ibu. Gak apa-apa, yang penting jangan lupa dengan Tuhan Yesus ya. Oke, terima kasih Kak Alden. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-18, langsung kita lihat apa yang menjadi pembelajaran kita untuk kita pegang menuju ke The Pentecost Day. Setelah kita belajar sesuatu kemarin, ya, sekarang kita mau belajar lagi. Seperti yang Abuna sampaikan di 2 Tawarikh pasal 18 ini, kita belajar perparsial ayatnya ya. Ayat yang ketiga sekarang kita baca. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Sampai di situ. Sama. Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, hari-hari ini dunia sedang mau mencoba menyamakan posisinya dengan hal kerajaan Allah. Hati-hati. Sama kita. Atas dasar apa saudara? Atas dasar demi persatuan ya. Ya supaya saya dan kamu gak ribut ya, kita sama. Kalau dasarnya itu
tidak tidak mengaburkan prinsip kebenaran yang kita yakini, gak masalah. Ya, kita saling menghormati. Tapi bukan berarti sama, itu prinsip kebenaran yang sejati. Mohon izin sebentar. Ya, interupsi sebentar. Oke, kita ulangi ya. Kalau itu tidak mengaburkan prinsip kebenaran yang tertulis dalam kitab suci, nggak masalah. Tetapi kalau itu sampai harus mengorbankan kebenaran dari prinsip iman, itu yang nggak boleh. Termasuk juga kalau misalnya sesuatu yang tidak berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan yang hakiki dan sejati, itu jelas nggak boleh. Ya, karena kesatuan tanpa kebenaran itu hanya menghasilkan bencana, bukan berkat. Katakan sama-sama. Kesatuan tanpa kebenaran hasilnya cuma bencana. Ya, kesatuan tanpa kebenaran hasilnya cuma apa? Bencana, bukan berkat. Ya. Jadi kalau misalnya kita merasa atau kita sedang bersekutu atau sedang berkumpul dan menjadi bersahabat, kira-kira begitu erat banget, kira-kira ini persahabatannya hanya sebatas persahabatan saja, kontrak kerjanya mitranya mitra bisnis saja, atau sampai ada kompromi iman nih yang membuat kita ini harus berkompromi atas iman kita sehingga kita menjadi orang yang mengedepankan kenyamanan dan kedamaian. Tetapi saudara, kalau kita enggak cepat-cepat berbalik jalan, berbalik arah, nanti kita terjebak dalam kedamaian sesaat. Oh, kita bergaul ke sini boleh dong Abuna, ke sana boleh dong Abuna. Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita untuk bergaul. Tetapi saudaraku, seperti yang Abuna sampai katakan kemarin, bergaul karib dengan seperti apa gitu. Kalau kita bergaul karib dengan dunia lebih karib dari Tuhan, kita pasti sesat. Karena kita akan melewati batas yang Tuhan berikan. Batas yang Tuhan berikan bukan untuk membatasi ruang gerak kita, tetapi justru untuk memastikan kita tetap bebas berkarya, bebas berpikir, bebas untuk berbuat, namun tidak mendapatkan konsekuensi. Karena kebebasan yang menghasilkan konsekuensi itu bukan kebebasan, itu perbudakan. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, itu perbudakan gitu. Nah, di sini dialognya, frasenya si Ahab ini disebut katanya, iya kita ini sama gitu. Ya sebenarnya bukan sama seperti sama bagaimana gitu. Gak ada yang sama sebenarnya. Ya, nggak ada yang sama, semuanya pasti ada yang pembedanya gitu ya Bapak Ibu. Makanya saudara, kalau kita tidak sanggup untuk memilah ini ada udang di balik batu atau saya ini sebenarnya sudah mulai kehilangan arah atau mulai bergeser. Nah, patokannya itu harus kembali kepada firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Iya. Firman Tuhan itu dalam bahasa Ibrani istilahnya namanya Devar Yahweh. Katakan Devar Yahweh. Iya, Devar Yahweh. Menekankan bahwa sebuah pemwahyuan ilahi yang adikodrati bersumber dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Jadi ini korelasinya dengan 2 Timotius 3:16. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya Devar Elohim, ya sama lah dengan Devar Yahweh, sama cuma istilahnya aja. Karena sumbernya itu dari Allah sendiri. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohin sama manusia yang seharusnya dia pun juga harus bisa memberikan sebuah penjelasan dan kejelasan yang konkret, kontekstual, tapi jangan terlalu kaku gitu loh.
Karena sebenarnya yang esensial itu adalah hubungan pribadi kita dengan pribadi Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bukan dengan hanya karena istilah beda maka dibilang sesat dan salah. Dalam perjanjian lama, sifat Devar Yahweh ini sering kali memberikan sebuah bukti bahwa kalau firman Tuhan itu sudah terucap, kita tuh wajib bukan cuma mendengar tapi mentaati, ya, sifatnya wajib. Makanya Allah yang berfirman menggunakan media orang yang disebut navi. Katakan navi. Navi yang dalam bahasa Indonesia adalah, betul sekali, nabi. Jadi nabi itu kata teks asli Ibraninya itu navi. Ya. Kalau di Amerika Navy, ya, tapi beda, itu bukan nabi ya. Navy itu beda ya. Kalau di kita nabi itu adalah navi. Apa itu navi? Ya sebagaimana nabi yang kita tahu menyampaikan firman Allah. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini ada yang enggak pas ini. Menyebut nama dari Tuhan tapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Oh, kok bisa begitu? Iya, Yosafat memang berkata sama Ahab. Satu sisi, ya udah deh, iya, saya ikut, tapi, nah, karena mungkin dia masih, bukan mungkin, saya yakin Roh Kudus masih memberikan penyertaan ya, sehingga konsep untuk biasa minta petunjuk dari Tuhan itu terucap di mulutnya. Nah, Bapak Ibu, goal untuk ikut BW dan bangun pagi untuk anak-anak juga adalah apa? Berapapun berat dan bagaimanapun situasinya, setiap generasi ini akan mampu untuk menjawab tantangan. Karena kan hari-hari ini orang kerja, kenapa pakai AI, kenapa pakai alat? Karena kalau manusia banyak alasannya. Kurang tidur semalam, besok nggak masuk. Demam sedikit, besok izin. Tapi kalau pakai mesin, pakai AI, udah cerdas. Lalu nggak ada sakit-sakitnya. Kalau hang, tinggal di-upgrade. Nah, jadi kalau kita ikut BW, itu sebenarnya untuk mengupgrade manusia rohani kita supaya apa? Supaya tangguh. Dari apa yang tangguh di dalam, itu akan menguatkan yang di luar. Ya. Supaya sumbernya nggak dari yang lain, sama seperti Yosafat. Secara spontanitas aku langsung ngomong tanya sama Tuhan. Artinya spontanitas, kalau ada apa-apa berdoa dulu. Ya, itu kalau kita aplikasikan secara pribadi. Ya. Jadi kalau cari petunjuk udah nggak lagi cari-cari yang lain, cari petunjuk dari Tuhan aja. Dan kenapa tanya dahulu firman Tuhan? Karena itu tadi, firman Tuhan adalah firman yang sifatnya absolut. Memang kadang-kadang kita baca Alkitab ada yang kurang ngerti Abuna. Abuna juga ngalamin itu. Tetapi itulah gunanya ada komunitas yang benar. Itulah gunanya ada hamba Tuhan yang Tuhan perkenalkan. Dan kita bisa dialog, kita bisa dapat sesuatu. Ya, supaya kita bisa mengerti. Dan ada tuntunan dari, betul sekali, dari mana? Dari Roh Kudus, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kebenaran sejati dari apa yang ingin kita ketahui. Kalau manusia enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, konteks hari ini adalah sebelum Anda melakukan sesuatu, BW dulu yang pasti, betul. Tapi kan BW tidak bisa terus menerus mendampingi Bapak Ibu sampai siang sampai sore. Karena kan ini live-nya cuma sekali, nanti bentar lagi kita habis itu ditayangin di YouTube kan. Dan itu enggak live, tapi kalau itu bisa live, kalau Bapak Ibu gali lagi. Itu apa? Bapak Ibu habis nonton lagi dari awal, kalau perlu tonton lagi yang lain. Seperti itulah penerapan mencari petunjuk dari firman Tuhan. Jadi tidak lagi mengandalkan harus selalu sekedar nanya sama orang.
Tetapi kitanya sendiri secara aktif untuk mencari itu, Bapak Ibu. Tanya dahululah firman Tuhan. Ya. Betul kita diberikan kesempatan untuk bisa nanya sama orang. Tapi hari ini, apapun yang menjadi tantangan Bapak Ibu dan juga anak-anakku, tetap tanya dulu firman Tuhan. Katakan sama-sama, tanya dulu firman Tuhan. Pribadi kita berdoa. Selain berdoa, buka Alkitab. Kalau misal buka Alkitab agak sedikit bingung, bukalah BW. Jadi YouTube BW itu sifatnya untuk membantu kita mencari petunjuk dari firman Tuhan. Ya, selain memberikan solusi bagi Anda yang berhalangan ya. Dalam tundip berhalangan ini bukan karena memang gak mau ikut di Zoom, tapi memang berhalangan. Nah, cuman kan halangan ini kan banyak macam. Ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Kalau faktor dari dalam, kuncinya kita harus tetap konsisten. Itu realita. Ya, contoh seperti Abuna hari ini berangkat kemarin pelayanan dari jam 1:15 dari rumah itu sampai di Serang itu jam 5:15. Padahal nggak macet. Sampai hamba Tuhannya, karena semalam ada kebaktian kebangunan rohani, sampai hamba Tuhannya gembalanya sampai loh itu nggak macet ya. Nah, Bapak aja kaget apalagi saya gitu. Nggak macet kok begini ya, gimana kalau macet, buset. Ya tapi itu realita. Apakah saya harus nanti menolak atau misalnya saya menggerutu atau bagaimana, atau akhirnya mentang-mentang karena itu jauh jadi telat sedikit juga wajar? Nggak bisa, realita kok. Kita nggak bisa jadikan sebagai alasan orang, realita kehidupan, kenyataan hidup. Dan ketika saya pulang pun juga sama modelnya. Selesainya sih jam 7:30, tapi ada foto-foto dengan jemaat, dengan pengerja. Sampai akhirnya jam 9. Jam 9 baru keluar dari 8:30 baru keluar dari gereja. Sampai sini Alden itu buka pintu sudah tidur, bangun lagi itu jam 12 lewat ya. 12 lah. 12 kurang 10. Jam 1-an saya baru tidur, kebangun jam 2. Saya pikir udah jam 3, saya doa lagi, saya sambil sedikit isi kekuatan, saya tidur lagi, pasang alarm, bangun lagi jam 3:30. Dan itu realita Bapak Ibu. Gak bisa saya gunakan, selalu saya gunakan dengan alasan gak bisa nih karena pulang jam segini jadi gak bisa ikut Zoom, gak bisa ikut doa pagi. Apalagi kalau dari dalam. Apa tuh dari dalam? Karena memang kitanya aja membuat diri kita tuh capek sendiri gitu. Kebanyakan main game sampai tengah malam, kebanyakan nonton YouTube sampai tengah malam, kebanyakan ngobrol nongkrong di kafe sampai tengah malam, jelas lah gak bisa bangun pagi. Kebanyakan nonton bola sampai tengah malam, jelas gak bisa bangun pagi, badan kita pasti capek. Tapi realitanya kita sendiri yang buat. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, terpujilah Tuhan yang memberikan Bapak Ibu dan anak-anak kekuatan kita semua, karena kitalah orang-orang yang sampai detik hari ini kiranya Tuhan melihat sebagai orang-orang yang diperkenankan Tuhan, yang mencari petunjuk Tuhan sebelum beraktivitas. Dengan demikian saya perkatakan, pejamkan mata saudara, letakkan tangan di dada. Apapun petunjuk yang engkau cari hari ini, esok dan seterusnya, kiranya engkau akan mendapatkannya. Sebab Tuhan Allah berkenan untuk melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu, berkenan untuk menyatakan kemuliaan-Nya atasmu, supaya orang-orang di sekitar Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus boleh melihat, boleh mengakui orang yang mendapat petunjuk dari firman Tuhan, hidupnya berbeda, pekerjaannya berbeda, keluarganya berbeda, pribadinya berbeda, studinya berbeda, perspektifnya berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk utama dalam hidupnya. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah cinta kasih Tuhan, terimalah kekuatan,
terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah anugerah, terimalah damai sejahtera. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, petunjuk yang sempurna, dan masa depan yang penuh harapan. Indah pada waktunya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melebihi segalanya. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anakku. Semangat buat yang ujian. Oh iya, kita doakan dulu yuk Bapak Ibu. Buat Kak Alden, Talia, sama mungkin anak-anak kita, cucu kita yang ujian hari ini. Ada yang sudah ujian ya, ada yang belum. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan, sebagai orang tua, sebagai saudara-saudari seiman, kami meminta kepadamu agar anak-anak kami, cucu-cucu kami yang tepat hari ini ujian, Tuhan melimpahkan hikmat marifat surgawi, kecerdasan, kekuatan, kesembuhan, damai sejahtera, konsentrasi penuh, agar apa yang mereka hadapi dalam ujian mereka ada campur tangan kuasa kerajaan Allah, dan hasil dari ujian mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Thank you Abuna, thank you Abuni. Abuni, Bapak Ibu, terima Terima kasih Abuna. Terima kasih semuanya. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu Abuna, semua. Tuhan Abuni, memberkati semua kita. teman-teman, Amin. saudara kami. Tuhan berkati. Kasih ya Bunda, Buni, Berkatinya, kehidupan ya. Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin kita semuanya. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Terima kasih atas doanya buat Alden dan Talia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Abuna, Abuni. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu, kami izin pamit karena mau bantu persiapan anak-anak. Selama beraktivitas, kiranya petunjuk daripada firman Tuhan akan membuat Bapak Ibu berkecukupan, beruntung. Tuhan memberkati. Shalom. Bye. Terima kasih ya Bunda, terima kasih ya Buni. Sampai ketemu besok semuanya. Kasih ya Bunda. Ya, sama-sama Bu. Tuhan berkati. Shalom.